cara belajar dari project orang siapapun. Nanti kalau misalnya kamu klik-klik di website depannya Scratch itu kan banyak project. Iya. Nah, itu caranya pertama kali buka ini baca instruksinya. Instruksinya disuruh apa, disuruh ngapain gitu. Dan juga nanti kalau bikin sesuatu harus dikasih instruksi. Jadi instruksi ini penting. Jadi kalau judul juga ya, biasakan pakai judul, pakai instruksi. Notes and credit itu kalau misalnya meniru atau ini Bu Heni belum nulis lengkap ini, soalnya gambar mazenya ngambil dari siapa gitu lupa. Nanti Bu Heni track lagi. Jadi misalnya ini diambil dari ini, terinspirasi dari YouTube ini dan lain-lain gitu. Untuk copyright, credits, atau saya bikin sendiri untuk lomba, kadang gitu. Anak-anak yang ikut lomba itu ditulis di sini. Ini untuk lomba apa. Oke. Instruksinya bendera hijau untuk mulai, gerakkan cat dengan anak panah, kumpulkan poin, hindari star merah, ambil birthday cake. Ini campur bosoe. Inggris campur Indonesia. Oke, klik bendera hijau. Hello everybody. Can you help me find my birthday cake? Please press your arrow on your keyboard. Nah, dia menyuruh kita press arrow, jadi pakai anak panah di keyboard menuju birthday cake. Perhatikan angka skor. Ini 43 kena merah, berkurang, tambah 1, berkurang 5, tambah 1. Iya. Aduh. Nah, tambah 10, hilang 5. Tuh. Sampai kita menuju ke birthday cake ya. Kita have this cat menuju birthday cake. Oke. Yang perlu kita pelajari adalah pertama, bagaimana ada kalimat kucing di awal ya. Kedua, bagaimana kucing bergerak dan tidak menembus garis biru. Iya kan, dia bergeraknya nggak nembus garis biru kan. Lalu bagaimana ketika dia melewati apa ini ya, bola-bola ini, bolanya hilang, poinnya nambah. Ada yang poinnya nambah 1, ada yang poinnya nambah 10. Kemudian ketika menyentuh star merah, poinnya berkurang dan semua yang kesentuh hilang gitu. Dan ketika sampai di ending ada lagu Happy Birthday. Semua yang dilewati hilang bola dan star, tapi ketika bendera hijau diklik muncul lagi semua dan mulai percakapan lagi gitu. Jadi membaca codingan orang sebelumnya dengan memainkannya dulu. Oh ini gimana ya, oh geraknya gimana, baru kita lihat see inside. See inside, lihat kodenya. Kadang-kadang orang bikin itu nggak rapi dalam arti nggak kucingnya duluan, jangan-jangan kucingnya di bawah ini gitu. Jadi kita tentukan pemain utama dulu, kan ini game ya, pemain utamanya siapa sih, kodenya apa sih gitu. Kadang-kadang kita butuh kodenya orang, tapi kita hanya butuh satu aja, misalnya kucingnya aja gitu, yang lainnya itu kadang nggak terlalu rumit gitu misalnya ya. Nah, kita lihat, oh sprite-nya ada, yang utama ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 utama ya kan, yang lainnya kan copy paste banyak. Nih copy paste. Ada cat, cake, ball hijau, star merah, super ball kuning. Oke. Cat, programnya cat adalah pertama bicara,
kedua bergerak, kemudian bisa menembus bola-bola. Nah, kita pelajari kodenya. Ini namanya program dekomposisi. Jadi kita harus bisa mendekomposisi itu apa namanya ya? Kalau misalnya Delisa dikasih mobil-mobilan dalam bentuk puzzle tuh loh yang udah ditancap, udah jadi nih. Nah Delisa kan pengen tahu cara bikinnya gimana sih ini. Nah itu kan diprotoli satu persatu. Ininya gimana, rodanya gimana. Ini memprotoli satu persatu itu namanya apps decomposition atau coding decomposition atau program decomposition. Jadi kita protoli satu persatu tuh. Cat ngomong, mana kode yang menunjukkan cat bicara. Oh ini berarti bicara itu pasti ada C, ada tampilan C. Kemudian speak ini kalau belum ada di tempat Delisa, adanya di extension text to speech. Nanti kita bisa praktek ya. Jadi apa yang kita tulis bisa ada speaknya sendiri dari sistemnya Scratch, bukan record dari kita gitu. Sayangnya di speak ini hanya ada beberapa bahasa asing tapi Indonesia nggak ada. Nah ini di kode speech. Jadi Bu ini kadang untuk yang anak-anak kecil, jadi bikin hello world dalam berbagai bahasa, diganti-ganti. Jadi hello world, nanti minasang, konnichiwa gitu-gitu. Pakai Google Translate. Nah, ini ketemu nih, ini kode untuk ngomong. Kode untuk ngomong udah, terus kok ada kode warna pink, terus bahasanya bahasa Indonesia pula ya kan? Kok ada kode jalan, kok kita bikin sendiri. Nah, itu namanya block code, custom block. Kita bisa bikin blok sendiri, tujuannya untuk kodenya biar rapi. Jadi ini adalah kode utama. Nanti kita praktek ya. Lalu kode utama itu didefinisikan dengan satu kode aja, blok gitu. Jadi misalnya Benny nggak pakai bikin sendiri nih kode jalan. Nanti ini digabung aja langsung. Digabung langsung gini. Jadi kan panjang banget kan? Iya. Terlalu panjang, nanti kalau ada errornya kita bingung nih. Ini yang salah yang mana, mau nambahin nyelipinnya salah gitu. Nah, biar gampang kita custom block. Jadi yang utama di sini. Nah. Oke, di komposisi yang kedua adalah target. Jadi game ini utamanya adalah kucing melewati maze mencari kue ulang tahun ya kan. Yang warna-warni lainnya kan cuma tambahan. Target ngapain? Target tidak bergerak apapun. Ketika bendera hijau diklik dia muncul. Kemudian kalau dia udah kesentuh oleh cat, maka ada suara lagu dan bubble text. Yes, you found this birthday cake gitu. Itu target utama udah. Pemain utama dan target. Oke. Sekarang supaya gamenya seru, nggak cuma jalan aja sampai ke tujuan, kita kasih tambahan bola dan super ball. Ball dan super ball ini dikinin aja. Ini bisa digeser gini loh deh. Jadi urutannya biar rapi. Nah, jadi kita bisa terbiasa ngodingnya rapi atau clean code nanti ya kalau nanti belajar coding. Ball dan super ball menambah skor. Nanti belajar menambah dengan variabel skor. Kalau ada sesuatu yang menyenangkan di game, pasti kan ada musuh yang tidak menyenangkan. Kita tambahi dengan star yang mengurangi skor. Nah, itu adalah konsep apps decomposition. Terus kita gimana? Kita bikin satu persatu. Kita buka dulu. Bu ini kirim 2 ya. Mezi sampean. Maze basic juga
belum ada bola-bola sama star. Nah, buka itu dan juga buka create new. Jadi jangan diremix. Kalau diremix nggak praktek ngoding sendiri, nanti lupa. Bentar aja udah lupa. Oke. Menggambar backdrop akan sulit sekali kalau ini bisa sampai besok, lama. Ya, kita bisa ngambil backdrop orang. Caranya klik backdrop, ini ada tulisan stage backdrop sebelah kanan kecil. Ya, klik aja. Ya. Lalu ini kanan dekat kode ada backdrop. Udah tampilan gini. Di bagian backdrop kecil yang kotak kecil yang thumbnail ini, klik kanan export. Nanti dia akan ke download. Nanti ke export menjadi file yang extensionnya SVG, jadi bukan JPG ya, SVG. Udah. Lalu kita buka Scratch yang kosongan, yang baru. Kemudian klik backdrop sebelah kanan, ini. Terus bawah kayak ada image itu loh. Choose a backdrop, jangan klik dulu. Arahkan sampai ke paling atas, upload backdrop. Warna hijau, upload backdrop. Semuanya warna hijau ding. Anak panah atas, upload. Kalau langsung klik kan gini muncul, jangan langsung klik. Arahkan, upload. Masukkan tadi yang kita download tadi. Maze. Masukkan, open. Dah masuk sudah. Backdrop yang lama hapus saja. Nanti kan ini choose backdropnya nih, pilih yang upload backdrop. Nanti kalau misalnya Delisa punya gambar sendiri juga gitu caranya, backdropnya diupload. Ini tadi udah di export mailnya tapi nggak ada. Coba lihat di screenshot. Screenshot sampean share screen aja terus, nggak usah dilepas. Share screennya, cari di download mazegame.svg. Ya, itu punya siapa? Itu punya Bu Eni. Itu ada. Dilihat, di folder. Di folder Bunda. Udah dicari ke semua folder nggak ada. Coba upload. Coba sih. Buka Scratch yang create. Kemudian backdrop, ya betul. Yang Bunda. Nah itu. Oh ada. Sama dua-duanya sama. Open. Nah udah. Oke, kita lanjutkan ke sprite. Klik dulu sprite yang kucing. Klik lagi kode. Nah, sprite kucing ini kan terlalu gede. Size-nya kita kecilin dulu di sini. Nih ada size. Kita kasih nama juga dulu juga. Kasih nama juga cat atau kucing juga boleh. Misalnya kucing aja ya, biar berbeda. Kucing.
size-nya 20 mungkin kan, karena kecil banget. Kenapa harus kecil? Karena biar dia nggak kita nanti kasih kode supaya nggak nggak menembus garis biru. Kalau dia gede banget, dia akan dianggap menyentuh terus, jadi nggak gerak-gerak nanti. Ya, size-nya 20. Kalau misalnya nanti macet, size-nya dikecilin lagi. Misalnya 15 gitu. Atau 17. Oke. Tahap selanjutnya adalah membuat kucing bergerak. Kucing ngomong nanti aja ya. Kucing bergerak sesuai anak panah dan kita bisa kendalikan kecepatannya gitu. Nah, kucing bergerak sesuai anak panah itu ada beberapa cara codingnya ya. Bisa pakai event, gampang-gampangan kayak gini. Tapi memang harus satu persatu, nggak bisa sekaligus satu garis gitu ya. Up arrow ketika panah ke atas, motionnya change Y. Lalu down arrow change Y juga, tapi angkanya negatif 10. Ini kita meniru dari udah biarin dulu deh. Nanti biar tahu kecepatan 10 sama 5 apa. Lalu anak panah kanan kiri, left right arrow change X, sumbu X ya. Ini juga coding untuk anak iya, gerak sesuai anak panah. Jadi ngoding itu nggak saklek dari nggak harus gini gitu, enggak, terserah kodernya. Yang penting hasilnya benar gitu. Oke, kita coba. Yang penting dites benar. Nah, benar kan? Nah, panah bisa. Nah, ini bisa nembus karena belum dikasih kode untuk melarang dia nembus warna biru. Masih ya, udah benar, kanan, kiri, bawah. Nah, angka 10 itu menunjukkan kecepatan atau lebar langkah, lebar jangkah. Nanti kita bisa otak-atik sendiri. Oke, praktek dulu bergerak ya. Kalau udah, kita kasih kode membatasi dia nembus garis biru. Ini ambil Ini kucingnya udah terus.
Ibu, kalau kucingnya udah diapain? Udah, sekarang kita kasih larangan, kode larangan nggak nembus apa ini garis biru. Kita pakai event. Ini kalau diamati kodenya beda sama yang contoh, tapi konsepnya sama ya. Yang contoh nanti bisa dibikin sendiri di rumah. Lalu kasih kondisi. Jadi if conditional itu biasanya satu paket sama forever ya. Jadi kondisinya biar berjalan terus menerus. If touching warna biru, warna ini kita pilih touching color karena warna biru garis ini bukan sprite kan. Kalau ini kan pilihannya hanya di sprite atau mouse atau pojokan edge. Nah, kita pakai warna, cara memberikan warna yang tepat. With touching color, warnanya diklik, lalu pilih seperti pipet tetes di bawah. Ini namanya eye drop tool. Kayak gini. Ini dia ngarahkan. Arahkan ke warna biru, jangan ke putih, nanti keliru. Jadi ada kotak kecil itu gitu ya. Arahkan ke biru, klik. Nanti dia biru sendiri. Udah. Maka supaya nggak nembus ketika menyentuh huruf warna biru maze, dia harus mundur. Mundur kita pakai change X by min 10. Ya, coba dulu. Tapi harus klik bendera hijau dulu ya. Klik bendera hijau. Kemudian, nah ini udah gak nembus. Nah, kalau nggak bisa jalan, ini berarti kegedean sprite-nya. Kecilin 15 aja coba. Oh iya, biar ketika bendera hijau diklik, kita tentukan posisi pertama berdiri si kucing. Kecil banget ya, 17 mungkin. Kucing di sini kita kasih di bawah bendera hijau kita kasih go to X sesuai dengan angka di sini. Nih, X0 Y-163, nanti dia otomatis X0 posisi dia berdiri di sini. Nah, lihat kalau bendera hijau diklik, dia berdiri di situ. Jadi go to XY itu berdiri di titik X, Y. Nah, kita coba mainkan dulu. Kalau nggak benar berarti kecepatan harus diganti kayak gitu ya. Kalau dia nggak mau bergerak atau ukurannya dikecilin. Nah, melompatnya terlalu jauh-jauh nembus juga. Contoh yang Bu Heni berapa ukurannya? Sprite 15, kecepatan kecepatan 5. Sprite-nya 15. Nah, angka-angka kita coba ganti 5 biar dia nggak terlalu jangkanya nggak terlalu lompat jauh. Oke. Yang 5. Nah, bener ini udah bisa kan? Tuh. Udah bisa. Udah bisa bergerak. Ya, dilepas. Oke, nggak apa-apa. Kalau udah bener, kasih judul dulu. Biasanya lupa.
Delisa, kasih judul. Kasih judul dulu, Maziket gitu ya, nggak apa-apa. Masih kucing, bener ngasih kucing. Bahasanya kucing. Kucing bergerak sudah. Kemudian kita kasih target. Targetnya adalah, coba ganti, mau nggak berdekik juga boleh. Targetnya apa ya biar lucu? Oh, motorcycle misalnya. Cat mencari motorcycle. Kita kecilin, kita taruh pojokan. Pojokannya boleh di mana aja, boleh di sini. Gak harus di pojok sini, di sini juga boleh. Bisa nggak tembus itu ya? Bisa kali. Oke, target kita adalah motor cycle. Nah, kita kasih kode supaya ada tanda ketika kucing sudah mencapai target. Oke. Yang dikasih kode si motorcycle. Kita kasih supaya semua program berjalan ketika bendera hijau diklik. Maka yang paling atas bendera hijau diklik, ya. Yang targetnya Delisa apa? Milih apa? Sprite-nya. Bread. Oke. Roti. Roti. Ketika roti diklik, maka dia ketika dia menyentuh cat, maka dia akan gitu. Jadi kondisi, if kondisi, maka kita pakai forever dan if kondisi. Ketika dia disentuh oleh kucing, penamaan juga pengaruh ya. Jangan sampai ini sprite tapi kamu nanti nulisnya kucing gitu ya. Lalu akan play sound. Ini playnya apa? Dengeran suaranya gimana? Bentar, soundnya gimana? Nah, kayak gitu. Lalu dia hilang karena sudah berhasil karena berhasil menyentuh. Mau dikasih bubble juga boleh. Yes, I will go, kayak gitu. Yes, I found my motorcycle. I find motorcycle. Oke, kita buktikan dulu. Kucing sampai menyentuh. Loh. Kenapa lari-lari sendiri ini? Udah sampai sini. Harusnya huri aja deh. Apa ini? Chill. Ya. Oh ya, motorcycle ketika menyentuh kucing dia hide, hilang, maka bendera hijau diklik harus dikasih show. Ini sudah satu paket ya. Kalau Delisa ngasih kode hide, berarti harus ada show. Dipasang di awal. Mencari motor.
Nah, supaya ketika diklik semuanya muncul. Oke, udah? Udah. Udah. Sudah, berarti kita tinggal menambah perintilan-perintilan ini ya. Nah, enemy kalau di menu game, di desain game ini adalah musuh sebenarnya. Semuanya ini sebenarnya musuh di enemy gitu. Tapi ini nanti dikasih poin positif. Oke. Karena nanti diisi banyak, kita bikin yang utama dulu. Nanti kalau udah jadi tinggal diduplicate ya. Kita tambahkan bola-bola di dalamnya. Kecilin dulu bolanya. Gitu. Sini misalnya. Bolanya dikecilin, kasih kode supaya semua berjalan ketika bendera hijau diklik, maka when green flag klik. Lalu si bola ini pertama akan hilang ketika menyentuh kucing, berbunyi koin, kemudian menambah skor. Jadi 3 itu ya. Pertama, jika menyentuh kucing, kalau dengar suara dia ini akan begini jika nyentuh kucing. Jika berarti pakai if. If berarti butuh forever. Nah, sini udah paket satu jodoh udah. Ini jangan jauh-jauh kangen. Maka if touching kucing, dia suara pop juga boleh, suara koin juga boleh, kemudian hilang. Jangan lupa kalau ada hilang berarti ada show-nya ada di when green flag click. Buktikan dulu. Ini tarik aja. Coba. Nah, udah benar hilang. Udah jadi. Jangan diduplicate dulu karena kita belum ngasih skor. Oke, kita bikin variabel skor. Klik variabel. Make a variable. Ketik skor. Klik OK for all sprite aja. Ingat untuk centang skornya biar kelihatan ini. Ini bisa dipindah. Kalau ini nutupin banget bisa diklik 2 kali nanti bentuknya gini skornya. Lalu set skor 0 ketika bendera hijau diklik. Lalu change skor bertambah 1. Jangan lupa diganti ya, jangan change variabel dipasang gitu aja. Diganti. Klik segitiga putih. Change skor. Nah, udah jadi. Kita coba lagi. Klik bendera hijau. Nah, muncul lagi. Kucing ada di titik asal, bola ada di sini, skuter ada di sini. Nah, skor sudah muncul, ya. Biar cepat kita deketin dulu. Oh, di sini nggak bisa ya. Kalau digedein harus jalan beneran. Biar nggak jauh-jauh. Untuk sini aja. Nah, udah bener. Nambah 1 ya. Oke, nambah 1. Lalu kita bikin duplicate. Jadi bola yang bertambah 1,
Bola sudah show belum? Udah kan? Nah, bola yang bertambah 1 udah, jangan diduplikat dulu. Kita duplikat ke sini dulu untuk ini, klik kanan, bikin super ball. Duplikat. Kita kasih ganti nama super ball. Kalau duplikat sudah ada kodenya. Nih, udah, kita nggak usah ngoding lagi. Makanya sebelum duplikat harus bener kodenya. Kalau enggak kita benerin satu persatu. Revisinya lebih susah. Super ball digedein ukurannya. Misalnya gini. Warnanya dibedain, kita ke kostum. Kasih warna pink gitu misal. Atau hijau. Atau ungu, bebas. Ungu aja dah biar matching sama motorcycle ini. Nah, super ball biar berbeda namanya juga super. Change score-nya kita tambahin, kita kasih hadiah 10. Jadi kalau dia nyentuh super ball, dia akan dapat 10. Ini 1. Lalu 11. Biar suaranya berbeda, kita ganti suara. Oh, ada boing nih, boing. Kita ganti boing. Coba lagi ya. Udah. 1 bener? Udah. Dicek dulu, dimainkan. Nah, udah bener. Kalau habis ngoding dimainkan dulu. Jangan udah selesai semua, nanti revisinya sulitan. Oke. Coba ya. Kenapa? Ball biasa udah, super ball udah. Apa? Ada yang error? Iya. Kenapa? Ini kucingnya apa kalau nyentuh garis biru, jadi tembus. mantunya sampai keluar. Iya. Jadi ngekliknya harus jalannya cuma satu kali gini. Kalau dipencet terus nanti dia ada errornya, kadang loncat, kadang keluar. Jadi ini per sentuh gitu. Nanti diperbaiki ukuran sama kecepatan ya. Iya. Kita udah sediakan 2 bola-bola untuk poin, maka kita kasih musuh. Sekarang kita kasih musuh dulu. Musuhnya adalah tadi apa, bintang. Kita kasih musuh apa ya, nggak ada yang kelihatan serem nih. Oke, bintang aja deh. Kasih bintang, ukurannya kecilin. Duh, gedenya. Warnanya juga ganti. Kita bisa ganti warna merah aja deh. Ini juga musuh. Merah. Dituang. Pakai kayak ember itu ya. Nah, merah full udah. Merah full. Kegedean ini. 40%. Oke. Sekarang tinggal kode. Ketika menyentuh kucing, skornya berkurang. Boleh berkurang 1, boleh berkurang 5, bebas. Jika menyentuh kucing, jika bendera hijau diklik, jika dia menyentuh kucing, maka ini sepasang kode jika. Menyentuh kucing, maka
skor berkurang 1. Ingat ini diganti skor. Nah, kalau Bu ini berkurang 5. Ingat ini set 0. Biar ketika berada di klik dia 0 semua. Lalu ketika disentuh hilang. Ingat juga muncul. Sama mau pakai suara. Suaranya yang ngeri. Biar dihindari. Ya kayak gitulah. Boleh yang lain, nggak harus teriak sih. Oke. Coba. Wah. Dan tinggal kita duplicate untuk memperbanyak. Udah. Oke, yang bol kecil-kecil kekecilan Bu ini sih. Nah, 30 juga nggak apa-apa. Kan dilewati hilang. Nah, digede. 30 aja biar beda. Nah, ini klik kanan duplicate. Sebanyak-banyaknya nanti tinggal diatur. Jadi ini kayak Pac-Man juga nih. Oke. Nah, taruh sini, taruh sini. Taruh sini. Oke. Nah, tumpuk-tumpuk. Okay. 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 Yang Super Bowl juga, yang musuh juga. You can duplicate semua. Jadi gamenya nanti nggak cuma menuju target, tapi juga ngumpulin poin. Mana lagi nih? Ya, mainnya digedein biar puas. Okay. Iya, nih gedein. Start. Gede suaranya.
Kalau ada error gerak menembus tapi semua udah bener, itu kadang servernya Scratch ini yang kalau bulan Desember aja yang pakai banyak banget kan liburan. Iya. Ya, itu di pusat Scratch juga sudah pada bilang ini Scratch kenapa gitu. Udah. Nah, Delisa udah download juga. Udah selesai belum? Bu ini mau ngasih tahu Scratch yang offline. Udah. Ikut lagi, ini lagi nyusun. Oh, lagi nyusun. Ya, susun dulu aja. Ngasih tahu aja kok ini Bu ini. Nggak harus praktek karena kalau belum download lama. Oke, udah. Udah ya. Nah, selain jelasnya gimana dulu? Oke, gini. Ada cara menyimpan project lagi di Scratch. Jadi Scratch yang ini nggak hanya bisa dimainkan online, tapi bisa juga offline. Kalau dulu Benny kenal 2018 itu malah hanya offline, harus download. Sekarang malah bisa online. Nah, caranya ini untuk online offline kita bisa saling sinergi gitu. Jadi misalnya di rumah Delisa lagi nggak ada wifi, bikinnya pakai online offline, nanti disimpan kemudian di load lagi. Caranya gini, ini yang kita online ya, dari online ke offline. Buka file lalu save to your computer. Nah, nanti dia akan kesimpan sebagai file download .sb3. Nih, seperti ini ya. Maze kucing mencari motor .sb3. Lalu dimainkan di mana? Di Scratch desktop. Persis semuanya sama, cuma online offline-nya aja yang beda. Oke. Kenapa Bu Eni pas di kelas online pakai yang online? Karena mengumpulkan hasilnya pakai link, jadi gampang Bu Eni ngecek. Kalau ini kan harus kirim email dan lain-lain kan, kelamaan. Nah, ini yang offline tadi, nggak usah digedein. Kita file, load from your computer, seperti tadi, ambil filenya, open. Nah, kita bisa terusin. Nanti kalau diterusin sendiri, simpen lagi, save to your computer, download lagi. Maksudnya jadi di download ya.
Nanti kalau mau main lagi, load from your computer lagi. Tuh. Oke. Caranya gimana? Dapat Scratch desktop, download di web officialnya, lihat di bagian bawah footer ada download. Ini nanti download sesuai laptop yang dipakai Delisa ya. Bu Heni kirim linknya. Oke. Ya, ini benar ya. Nah, kayak gitu. Sik. Bu Heni habis ininya baterainya.